Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Muslimpedia. Kita tidak pernah tahu kapan diri kita diberi ujian berupa sakit. Terkadang melalui cara itulah Allah memberikan kesempatan untuk menghapuskan dosa-dosa hambanya. Dalam sebuah hadis pun disebutkan, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seorang yang beriman sampai pun duri yang melukainya, melainkan dengannya Allah akan mencatatnya sebagai satu kebaikan untuknya dan mengampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Muslim. Luasnya rahmat dan kasih sayang Allah terhadap hambanya yang beriman dengan menjadikan ujian dan musibah itu sebagai ladang penambah pahala dan penghapus dosa. Terkadang ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berbeda-beda. Salah satunya saat kita tertimpa sakit yang mengakibatkan butuhnya transfusi darah dari orang lain. Transfusi darah merupakan proses pemindahan darah dari satu orang kepada orang lain yang membutuhkan. Lantas, bagaimana hukumnya jika menerima transfusi darah dari non-muslim? Nah, simak jawabannya hanya di Muslimpedia. Sahabat Muslimpedia, menurut ulama yang tergabung dalam Darul Ifta Mesir, tidak ada larangan menerima transfusi darah dari umat non-muslim. Terlebih lagi, jika darah tersebut dipergunakan untuk kebutuhan pengobatan, maka hukumnya diperbolehkan. Permasalahan, apakah boleh non-muslim mendonorkan darahnya untuk muslim yang sedang sakit atau tidak? Jawaban dari itu adalah bahwa tidak ada larangan bagi non-muslim untuk mendonorkan darahnya pada seorang muslim yang sedang sakit. Hal ini karena tidak dilakukan kecuali karena adanya kebutuhan, baik darah tersebut berasal dari orang muslim maupun dari non-muslim. Menerima donor darah dalam keadaan ini menurut para ulama hukumnya boleh karena mendesak. Mengenai hal ini pula berlaku kaidah fikih yang menyebutkan ad-daruratu tubihul mahzurat, yang artinya dalam kondisi darurat hal-hal yang terlarang diperbolehkan. Selanjutnya tentang darah non-muslim. Dalam hal ini memang betul ada sebuah hadis yang menyebutkan setiap tubuh yang tumbuh dari makanan yang haram, maka api neraka lebih utama baginya atau lebih layak membakarnya. Hadis riwayat At-Tabarani. Namun maksud dari hadis tersebut adalah untuk menegaskan larangan mengkonsumsi produk, makanan, maupun minuman yang haram. Tidak ada hubungannya dengan praktek transfusi darah. Di sisi lain, terkadang ada pula sebagian dari kita yang berpikiran bahwa darah non-muslim ditakutkan tergolong najis bagi kaum muslimin. Mengenai hal ini, Imam Nawawi dalam kitab Syarah Syahih Muslim menerangkan bahwa tubuh dari non-muslim sejatinya adalah suci, tidak najis. Terkait ayat yang mengatakan bahwa non-muslim adalah najis, yang dimaksud ayat itu adalah akidah mereka. Imam Nawawi berkata, Imam Bukhari menyebutkan dalam Sahih Bukhari bersumber dari Ibnu Abbas secara muallak, muslim tidaklah najis bagi hidup dan matinya. Ini adalah hukum untuk orang muslim. Adapun hukum status orang kafir, maka hukum dalam masalah suci dan najisnya adalah sama dengan hukum seorang muslim, maksudnya suci. Pendapat ini adalah pendapat mazhab kami, yang juga menjadi pendapat mayoritas salaf dan khalaf. Adapun firman Allah, sesungguhnya orang musyrik itu najis. Maksud ayat tersebut adalah najisnya akidah yang kotor, bukan maksudnya anggota badannya najis seperti najisnya kencing, kotoran, dan sebagainya. Jika sudah pasti kesucian manusia baik dia muslim atau kafir, maka keringat, ludah, darah, semuanya suci. Sama saja apakah dia sedang berhadas atau junub, atau haid, atau nifas. Dengan demikian sudah jelas bahwasanya hukum transfusi darah dari non-muslim adalah diperbolehkan dalam Islam. Terlebih lagi dalam keadaan darurat. Semoga informasi soal hukum transfusi darah ini cukup menghilangkan keresahan kita sebagai umat muslim. Sahabat Muslimpedia, sekian episode kali ini. Jangan lupa saksikan terus episode lainnya hanya di Religiwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.